Hello Edu adalah platform digital untuk belajar hukum terlengkap. Kami punya semboyan, belajar hukum itu mudah. Bahkan bukan sarjana hukum, bisa belajar hukum dengan mudah. Banyak pelatihan, webinar, Hello Edu adalah platform digital untuk belajar hukum terlengkap. Kami punya semboyan, belajar hukum itu mudah. Bahkan bukan sarjana hukum, bisa belajar hukum dengan mudah. Banyak pelatihan, webinar, dan kelas digital hukum tersedia di sini. Tentu dengan para pengajar dari profesional dan dosen hukum berpengalaman. Kami berharap helloedu.id dapat menjadi kawan belajar hukum kamu. Iya, kamu! Hello Edu berkolaborasi langsung dengan tenaga ahli, profesor, hingga profesional pengajar di bidang hukum. Hello Edu berkomitmen untuk terus mengembangkan ekosistem pembelajaran yang edukatif, khususnya di bidang hukum. Maka dari itu, kami berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk mewujudkan pembelajaran yang lebih baik di masa depan. Di Hello Edu, belajar mudah, lebih hemat dengan berlangganan. Dapatkan penawaran menarik dan kemudahan belajar hukum hanya dengan membeli paket bronze senilai Rp99.000 selama 1 bulan. Anda akan mengakses semua kelas reguler, bahan ajar, dan juga sertifikat loh. Paket silver dari Rp700.000 sekarang hanya Rp269.000 selama 3 bulan. Lebih hemat bukan? Anda akan dapat akses semua kelas reguler, bahan ajar, sertifikat, serta update kelas baru. Jadi nggak ketinggalan kelas lainnya. Gak cuma itu aja, Anda juga dapat memilih paket gold dari Rp2 juta menjadi Rp980.000 selama 1 tahun. Anda sudah dapat akses semua kelas reguler, bahan ajar, sertifikat, update kelas baru, buku dan publikasi Hello Mitra, bahkan ada souvenir dari Hello juga loh buat Anda. Banyak kan untungnya? Tinggal klik langganan pada bagian atas, pilih metode pembayaran, lalu Anda sudah bisa mengakses semua kelas di Hello Edu. Mudah bukan? Jadi, tunggu apa lagi? Yuk berlangganan sekarang. Bisa scan barcode sekarang juga. Baik, karena sudah menunjukkan pukul 1, acara bisa kita mulai ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Profesor Dr. Haji Heni Nuraini, SHMH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana, Bapak Erwin Fajar Hasrianda MSc selaku Ketua Indonesia LPDP Entrepreneur Club, lalu Ibu Stefani Suwanita SH Eskom selaku CEO Catapa, serta Saudari Febriana Dea selaku wakilan kontrakhukum.com, serta yang terkasih saudara-saudari peserta webinar pada siang hari ini yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmat-Nya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari para narasumber yang tentunya sangat luar biasa. Meski harus dilaksanakan secara online, dimanapun kita berada, semoga kita tetap selalu diberikan. Webinar kali ini mengusung tema pengembangan aspek hukum dan bisnis pada UMKM dan startup yang diselenggarakan oleh Hello Indonesia, kontrakhukum.com, Catapa, Indonesia LPDP Entrepreneur Club, dan Fakultas Hukum Universitas Surya
acara. Baik, sebelum mulai acara, perkenalkan saya Ella Nur Pratiwi, selaku MC pada siang hari ini untuk membacakan susunan acara, yaitu yang pertama, kedua pemateri online sekaligus diskusi dan tanya jawab, lalu yang terakhir adalah penutup. Hello sendiri merupakan startup di bidang legal service yang menyajikan berbagai jasa dan edukasi hukum. Salah satu produk kami yaitu helloedu.id. Helloedu.id adalah platform pembelajaran dan pengajaran online dengan kelas-kelas hukum yang menarik yang dapat meningkatkan keterampilan kawan-kawan semuanya, tentu dengan lebih baik dan profesional. Beberapa di antaranya adalah PKPA, webinar-webinar yang menarik, kemudian ada pelatihan perlindungan data pribadi, dan masih banyak lagi, tentunya semakin ke depan, semakin banyak kelas-kelas yang menarik. Baik, sekedar informasi, Hello sendiri di bulan Maret di tahun ini akan mengadakan beberapa pelatihan hukum, diantaranya yang pertama itu pelatihan hukum dan teknologi digital, lalu pelatihan hukum bisnis, dan pelatihan hukum penyusunan perundang-undangan. Informasi ini bisa dilihat di Instagramnya Hello sendiri. Baik, selanjutnya kami akan masuk kepada acara yang pertama, yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Erwin Fajar Hasriandi MSc, selaku Ketua Indonesia LPDP Entrepreneur Club. Kepada Bapak Erwin Fajar Hasriandi MSc, kami persilakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Senang sekali bisa diundang di acara Hello ini dan memberikan sambutan. Mungkin banyak yang belum kenal dengan apa itu LPDP Entrepreneur Club. Saya izin share screen sebentar untuk menjelaskan dan juga mengaitkan antara aspek hukum dengan pentingnya dunia startup. Oke, sebentar. Sudah tampil ya? Oke. Ya, ILEX sendiri itu berdiri dari tahun 2016. Kami mulai mewadahi teman-teman para alumni LPDP maupun yang sedang ongoing yang memang berkecimpung di dunia entrepreneur, terutama dalam bidang startup. Goal kami 10 global planner, 100 national planner, dan 1000 kemunculan profil usaha. Untuk yang 1000 ini sendiri sudah ada. Nah, selanjutnya kami mau berfokus untuk upscaling teman-teman yang sudah tergabung di ILEX ini. Ini biasanya yang jadi kerjaan kami. Simpel sih, memang memfasilitasi dan mengkoneksikan antara member-member kami dengan investor, inkubator, dan juga pemberi proyek. Dan kami juga terkadang menjadi inkubator. Kemarin baru saja kami mengadakan inkubasi bisnis yang mengundang angel investor, venture capital, dan juga para pelaku startup yang sudah lebih mapan. Dan kami memetakan kebutuhannya apa aja, dan memang legalitas atau aspek hukum itu sangat penting di dunia startup. Nanti saya kembali ke sana. Ini beberapa program kami. Jadi memang kami sudah cukup berpengalaman. Saya sendiri sudah ada pengalaman untuk mendampingi para startup untuk mereka scale up, dan juga bagaimana mereka mengakses proyek-proyek dan juga pendanaan dari eksternal. Nah, terkait dengan aspek hukum sendiri yang akan diangkat di webinar kali ini, saya tekankan bahwa memang sepanjang saya mendampingi teman-teman startup, baik ketika di inkubasi bisnis maupun ketika pitching ke para investor, status legalitas dari suatu startup itu sangat besar poinnya. Dan itu menunjukkan seberapa serius dan seberapa potensial mereka untuk berkembang. Makanya saya menekankan di sini betapa pentingnya untuk teman-teman para pelaku startup, satu, melegalkan usahanya, dan yang kedua, menguasai aspek hukum dalam berkegiatannya. Dan memang berbagai jenis startup yang kami dampingi, ada fintech, ada juga di food, itu masing-masing mempunyai regulasinya, dan itu cukup dinamis ya. Apalagi kemarin juga baru ada Omnibus Law, dan di sini pentingnya untuk mengupdate berbagai kebijakan-kebijakan terbaru. Karena seperti yang di Omnibus Law, itu ada juga satu
aspek yang menarik yang sebelumnya tidak ada, yaitu PT Perseorangan contohnya. Itu memudahkan sekali untuk membuat perusahaan, tapi memang kita juga harus tahu jalannya. Nah, makanya memang teman-teman nanti dari materi mungkin akan sharing bagaimana membuat aspek hukum di usahanya lebih bermanfaat dan juga memilih aspek hukum apa yang tepat. Nah, ini profil kami, ada 11 macam jenis usaha yang tergabung di kami, tapi memang yang kami dampingi secara eksklusif hanya 100-an saja, karena yang lainnya itu ya kalau dipegang semua sih memang idealnya ke sana, tapi kuantitas akan mereduksi kualitas. Akhirnya kami dampingi 100. Di sana kami coba dari mulai inkubasi bisnis, pendampingan ke investor, sampai dengan pencarian proyek yang sesuai. Kemarin juga sempat audiensi dengan Bekraf, ada berbagai program pendanaan. Jadi memang banyak program-program yang bisa diakses ketika usaha para startup ini sudah terstandarisasi dan juga sudah memiliki legal standing yang kuat. Ya, mungkin itu saja dari saya. Selamat mengikuti acara ini, dan juga memang saran saya, jika memang sudah punya usaha, pantau terus perkembangan aspek hukum dari bidang usahanya masing-masing, dan juga perkuat aspek hukum dari bisnis teman-teman. Sekian, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bapak Erwin Fajar Hasrian DMSC untuk sambutan dan informasinya. Baik, kami akan lanjut sambutan kedua, yaitu kepada Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SMH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Kepada Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SMH, kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Lela. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, salam bahagia, salam kebajikan, dan salam gembira ria selalu. Yang saya hormati Bapak Dr. Awaludin Marwan, SHMH MA. Yang saya hormati Bapak Erwin Fajar Hasrianda, MSc, Ketua Indonesia LPDB Entrepreneur Club. Yang saya hormati Ibu atau Mbak Stefani yang cantik. Yang saya hormati Ibu Rike Carolina yang kali ini diwakili oleh Mbak Febriani ya. Febrian ya? Febriana Dea, Bu. Oh ya, Febriana Dea, Mbak Dea. Yang saya hormati seluruh panitia dari Hello, juga seluruh peserta yang berbahagia. Alhamdulillah di siang hari ini merupakan kehormatan tentunya untuk saya dan kebahagiaan untuk dapat bergabung dalam berbagai kegiatan yang diinisiasi oleh Bapak Dr. Awaludin, khususnya dalam kegiatan hari ini, yaitu dalam webinar pengembangan aspek hukum dan bisnis pada UMKM dan startup. Seperti kita ketahui, memang sekarang ini digital menjadi kebutuhan utama ya, bukan hanya kita yang orang dewasa, bahkan anak-anak, cucu saya juga mau makan harus sambil nonton YouTube gitu ya, harus dengerin lagu begitu. Nah, jadi memang fasilitas-fasilitas yang ada di era digital ini sungguh amat sangat luas. Dan tentunya ini harus kita harus kita pergunakan peluang dan kesempatan ini dengan baik. Termasuk juga dalam kegiatan perekonomian dan bisnis yang makin hari makin berkembang. Termasuk kita semua, bahkan saya juga mungkin khususnya di masa pandemi ini melakukan bisnis melalui digital itu sudah menjadi kebiasaan ibu-ibu atau emak-emak ya. Belanja online misalnya ya, kemudian pembayarannya juga kan tidak melalui pembayaran langsung, melalui pembayaran digital, transfer atau COD begitu ya. Nah,
tentunya ini adalah satu hal yang merupakan kebaharuan di dalam pergaulan atau di dalam kehidupan kita, yang merupakan pergeseran nilai, yang ini semua tentunya harus di-backup oleh pengetahuan-pengetahuan kita, bukan hanya pengetahuan di era digital atau teknologi, tetapi juga di dalam pengetahuan hukum, khususnya dalam melakukan transaksi bisnis. Karena tidak sedikit ketika kita melakukan transaksi, banyak permasalahan, banyak hal yang belum kita ketahui. Ya, mungkin saja tadi yang menguntungkannya adalah dari sisi kemudahan-kemudahan, tetapi ada juga permasalahannya, yaitu trouble-nya karena kita tidak memahami dari sisi hukumnya. Sehingga kalau ini terjadi masalah atau terjadi kendala, siapa yang melakukan penegakan hukumnya, bagaimana kita melakukannya. Nah, oleh karena itu sudah saatnya ya teman-teman, terutama teman-teman yang milenial yang bergerak di bidang bisnis, di bidang perekonomian, apakah UMKM ataupun apa bentuknya, begitu ya, mengetahui mengenai perkembangan hukum bisnis dan digital ini, termasuk juga para kita semua konsumen, yang tentunya tidak sedikit kita juga sering melakukan atau mendapatkan kendala. Karena bisnis itu sekarang ya baik UMKM maupun juga bisnis yang lainnya sudah ramai, marketplace, sudah melalui Facebook, sudah melalui Instagram atau media sosial lainnya. Nah, oleh karena itu tentunya kemudahan-kemudahan ini harus kita bekali, harus kita dukung dengan pengetahuan dan wawasan. Saya berterima kasih sekali diikutsertakan dalam kegiatan ini Pak Dr. Awaludin. Terima kasih, dan terima kasih juga untuk para narasumber yang nanti akan memberikan pencerahan, berbagi ilmunya kepada kita semua. Semoga apa yang nanti akan disampaikan menjadi wawasan baru, pengetahuan baru, dan bekal untuk teman-teman, untuk siapapun yang nanti akan bergerak dan pemerhati di bidang hukum bisnis dan juga di era digital yang sekarang ini mau tidak mau harus kita ikuti. Terima kasih sekali lagi, semoga apa yang akan disampaikan hari ini akan bermanfaat untuk kita sendiri, kita semua, dan tentunya Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa akan melindungi kita semua dan memberikan balasan yang setimpal kepada para narasumber yang cantik, yang muda, yang smart gitu ya. Saya berterima kasih sekali, hanya mungkin nanti mohon maaf Pak Dr. Awaludin, saya memantaunya tidak dengan langsung begitu. Sukses untuk semuanya, sukses untuk panitia, sukses untuk Hello. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Prof mau izin sebelumnya, sebelum Prof Heni keluar, izinkan kami mendokumentasikan kegiatan Prof. Siap. Enggak. Dimohon kepada saudara-saudari untuk menyalakan kamera Zoom, karena kita akan mendokumentasikan. Dimohon kepada para peserta, dinyalakan kameranya. Silakan dinyalakan kameranya terlebih dahulu para peserta. Widi, Adiani, ini mahasiswa saya ini. Nyalakan, ayo kameranya kemana ini? Keren Prof, sambutannya luar biasa. Terima kasih. Baik, sudah tidak ada yang on cam ini. Ya. Baik, saya mulai ya untuk pengambilan gambarnya. 1, 2, 3. Oke, baik sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih. Ya. Saya permisi, terima kasih Pak Dr. Andi, semuanya. Terima kasih, Mbak Stefani, Pak Mas Mufti, Mbak Lela, dan semuanya. Terima kasih Mbak Dea, salam sukses semuanya. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
Baik, selanjutnya kami akan memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi panelis sekaligus diskusi dan tanya jawab, akan dipandu secara langsung oleh Saudara Mufti Holis selaku moderator. Kepada Saudara Mufti Holis, disilakan. Baik, terima kasih Mbak Lela atas introduce-nya. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Edwin, Mbak Stefani, dan Mbak Dea, serta Bapak Dr. Awaludin. Mohon izin, saya Mufti Holis dari Project Manager Hello, yang pada kesempatan hari ini akan memandu satu diskusi yang berbicara tentang hari ini dan berbicara tentang yang akan datang. Sebelumnya, event hari ini diselenggarakan bersama oleh Hello, kemudian Kontrak Hukum dan Catapa, beserta seluruh elemen yang mendukungnya, dan termasuk Pak Edwin dan dari Universitas Surya Kencana Cianjur, dan sebentar, saya harus membacakan ini terlebih dahulu, mohon maaf. Entrepreneurs Club dari Pak Edwin. Baik. Sebelumnya teman-teman, terima kasih sudah hadir pada kesempatan hari ini. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan dan saya khususnya membacakan dua profil Sri Kandi kita yang hari ini akan menjadi pemateri ya. Jadi memang kami dari Hello juga fokus pada equality gender. So hari ini perempuan punya panggung. Nah itu mungkin semangat kita pada kesempatan siang ini. Saya persilakan untuk operator sebelumnya untuk menayangkan video profil Catapa dan Kontrak Hukum. Yuk kita kenalan dengan kontrak hukum. Kontrak hukum adalah solusi digital pertama untuk pelayanan legalitas terpercaya, termudah, dan terjangkau di Indonesia. Cukup kunjungi kontrakhukum.com dan dapatkan layanan legalitas lengkap sesuai dengan kebutuhan Anda. Kalau masih bingung, Lawrence buat pintar kontrak hukum siap membantu menemukan solusi legalitas Anda. Kenapa masih pilih yang mahal kalau bisa lebih hemat? Dan tentunya dijamin cepat juga. Jadi, siap mengembangkan usaha Anda bersama kontrak hukum
Mohon maaf teman-teman karena mungkin ada kendala signal. Videonya akan kami putar ulang. Saya sendiri akan menampilkan videonya. Mohon izin teman-teman. Yuk kita kenalan dengan Kontrak Hukum. Kontrak Hukum adalah solusi digital pertama untuk layanan legalitas terpercaya, termudah, dan terjangkau di Indonesia. Cukup kunjungi kontrakhukum.com dan dapatkan layanan legalitas lengkap sesuai dengan kebutuhan Anda. Kalau masih bingung, Lawrence, bot pintar kontrak hukum, siap membantu menemukan solusi legalitas Anda. Kenapa masih pilih yang mahal kalau bisa lebih hemat? Dan tentunya dijamin cepat juga. Jadi, siap mengembangkan usaha Anda bersama Kontrak Hukum? Baik, itu tadi kedua company profile pembicara kita hari ini, yaitu Catap. Mohon maaf ada kendala teknis. Baik, terima kasih hadirin sekalian. Itulah company profil kedua pembicara kita, baik itu dari Catapa dan dari Kontrak Hukum. Saya harap dari itu teman-teman di sini sudah bisa membayangkan sudut mana yang akan dijelaskan tentang hari ini dan masa yang akan datang, yaitu kolaborasi teknologi, hukum bisnis, startup, dan UMKM, baik itu dari Catapa maupun dari Kontrak Hukum. Nah, sebelum kita masuk ke beliau-beliau, izinkan saya untuk membacakan kembali profil beliau. Hari ini yang akan menjadi first speaker perwakilan dari Catapa adalah Mbak Stephanie Suanita. Beliau adalah founder dan CEO Catapa. Nah, beliau menempuh pendidikannya di Binus University untuk bachelor degree-nya, dual degree Information and System Management. Tentu yang sudah kita ketahui bahwa seorang CEO memiliki jam terbang yang tentunya tinggi. Beliau selama berkuliah di Binus University pada Software Laboratory Center, beliau menjabat sebagai Supervisor of Internationalization and People Career Development. Kemudian beliau juga punya pengalaman pekerjaan selama 3 tahun 7 bulan di PT Global Digital Prima Ventura, kemudian menjadi Senior Principal Product Manager di Global Digital Prima Labs, dan sejak 2017 hingga hari ini beliau menjabat sebagai CEO Catapa. Halo, selamat siang Mbak Stephanie, apa kabarnya? Semoga Sabtu Mbak jadi Sabtu yang baik dan selalu sehat. Selamat siang Mas Mufti, salam semangat untuk teman-teman semuanya. Thank you banget untuk Pak Awaludin sudah di-invite di acara ini ya. Baik, kami juga sangat senang bisa berinteraksi dan berdiskusi bersama Mbak Stephanie secara langsung untuk pada kesempatan hari ini. Dan kemudian nanti sebagai second speaker ada Mbak Pungki Febria Dianur SH. Beliau sangat muda sekali. Ternyata baru tamat di tahun 2021 tetapi sudah mewakili company. Ada satu kehormatan tentunya buat Mbak, manggilnya Mbak Dea ya tadi ya Mbak ya? Iya, Dea. Kemudian beliau menamatkan Bachelor of Law-nya di Universitas Brawijaya Malang. Tentu selama beliau menjadi mahasiswa pun
Beliau mempunyai experience yang tentunya cukup baik, yaitu Student Executive Council, BEM ini sepertinya ya, BEM, if I'm not mistaken, staff di Kementerian PR, kemudian ALSA Local Chapter University of Brawijaya Malang sebagai Coordinator of Membership and Alumni Relation, kemudian BLC Business Law Community Fakultas Hukum Universitas Brawijaya pada tahun 2020 hingga 2020 akhir, 1 tahun periode sebagai manajer internal. Kemudian working experience-nya beliau pernah megang sebelum ini di MAR Law Firm di Jakarta, kemudian menjadi junior associate di Ali Jufri Gil Preslia Rizky, sebuah law firm di Jakarta hingga awal tahun, dan hari ini menjadi legal associate pada Kontrak Hukum. Betul Mbak Dea ya? Selamat siang Mbak Dea, semoga sehat selalu, dan senang sekali bisa berbagi bersama Mbak Dea yang penuh dengan experience-nya. Jadi mungkin kita akan membahas webinar hari ini dengan bagaimana perkembangan teknologi terlebih dahulu, yang akan digambarkan oleh Mbak Stefani dari Cetapa. Kemudian bagaimana hukum as a social tool of engineering atau sebagai pelayan dari kehidupan sosial atau yang merekayasa kehidupan sosial bergerak mengejar perkembangan hukum bisnis khususnya pada startup dan pengembangan UMKM. Mungkin begitu. Baik, langsung saja tanpa memperbanyak kata-kata ya, karena memang kita harus mendengarkan ilmu yang akan disampaikan segera oleh kedua pembicara. Pada Mbak Stefani, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, thank you Mas Mufti. Saya share screen ya. Nah, jadi mungkin karena ini udah Sabtu, kita vibes-nya jangan terlalu serius, kita ngobrol aja. Aku juga akan menggurui, aku juga masih banyak belajar, sehingga kita ngobrol aja, sharing gitu kan, apa sih pengalaman dari aku. Jadi, oke, namaku Stefani, founder dan CEO dari Katapa. Katapa merupakan solusi penggajian digital berbasis AI. Nah, jadi kita itu temanya adalah Intelligent Payroll Platform. Kenapa? Karena kita bukan hanya sekedar mendigitalkan proses penggajian bulanan yang istilahnya boring, repetitif gitu kan, kemudian juga sangat administrasi, tapi kita juga membuatnya menjadi lebih pintar. Nah, nanti pintarnya kayak gimana, aku akan showcase sedikit fitur-fitur yang ada di Katapa ya. Nah, jadi ini sedikit tentang Katapa. Jadi kita itu provide 3 web application. Yang pertama itu payroll, time management, benefit management. Nah, sebelum ngobrol lebih jauh tentang fitur-fitur yang ada di Katapa, cerita sedikit background kenapa buat Katapa. Jadi sebelumnya seperti yang tadi Mas Mufti bacakan, saya adalah Senior Principal Product Manager di GDP. Ya, GDP Venture itu merupakan sebuah venture builder di mana portfolionya itu punya mission yaitu improve life through technology. Nah, jadi ada banyak ya, contohnya kalau kalian mungkin tahu ada Kaskus, ada Blibli.com. Nah, itu contoh beberapa portfolio dari GDP Venture. Nah, kemudian kenapa akhirnya buat Katapa? Simple, pada saat saya menjadi product manager, project terakhir saya yang saya kerjakan itu adalah urusannya payroll. Banyak keluhan-keluhan yang dialami oleh klien saya pada saat itu, contohnya mereka sudah pakai sistem, tapi ternyata si vendor itu bilang bahwa mereka keluarin versi terbaru dan ya istilahnya semua klien mereka harus membayar lagi untuk mendapatkan versi baru tersebut. Not to mention after sale service yang buruk. Nah, lalu akhirnya dari klien terakhir saya tersebut dia mention bahwa kamu mau nggak seriusin untuk bikin ini menjadi sebuah startup. Nah, sehingga saya coba pelajari tentang payroll itu sendiri. Apa yang saya temukan, jadi gini, dengan banyaknya startup yang bermunculan di Indonesia, banyak loh founder yang mungkin gini, dia sangat tahu tentang produk yang mau dibuat, tapi not necessarily aturan-aturan apa aja sih yang ada, hukum-hukumnya apa. Saya nggak akan masuk ke ranah hukum karena di sini ada kontrak hukum gitu ya. Tapi poinnya banyak loh orang yang ngerasa bahwa gini, kita bikin startup yuk, iya. Lalu ketika kita ngomong, kita kan cuma sesama teman kos bikin startup, kita nggak perlu pakai skema gaji segala lah ya, jalanin aja. Nah, tapi nanti akan ada dispute ketika startupnya itu sudah mulai besar, sudah mulai ada revenue atau mungkin profit yang bisa dibagikan, sehingga akhirnya mulai ada satu kepentingan yang akhirnya berujung bisa keribut antar co-founder.
Nah, ini yang kita akan coba hindari, sehingga dari awal tuh sangat penting untuk punya skema compensation and benefits yang clear, meskipun itu adalah untuk di level co-founder. Nah, kemudian ada lagi another problem, si founder ini mungkin tidak terlalu alert terhadap, oh dia tuh harus comply terhadap undang-undang. Kita ngomong dulu ya, ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003. Kemudian ada lagi BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, pajak gitu ya, PPh 21 ini juga harus di-comply. Nah, kemudian not to mention sekarang ada lagi UU CK, Undang-Undang Cipta Kerja yang terbaru, dan yang terakhir ada Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan. Nah, kalau terus catch-up kayak begini, kadang-kadang orang jadi ngerasa, aduh, waktuku lumayan tersita ya untuk terus adaptasi dengan the latest government regulation. Padahal produkku sendiri ini masih punya banyak sekali to do yang harus aku take care. Dan disinilah kenapa Katapa mulai. Kami berharap dengan adanya Katapa, startup itu bisa fokus on their own product, on things that matters, dan menyerahkan urusan compliance terhadap yang ini ya, yang relate dengan payroll, dan juga ketenagakerjaan, itu biar kita yang handle. Jadi di Katapa ini, kita web-based application. Kalau misalkan ada peraturan pemerintah seperti UU CK, ada UU HPP, itu semua akan di-update sistemnya. Dan kita akan melakukan sosialisasi ke klien dari Katapa, sehingga mereka aware, kayak misalkan waktu itu ada tunjangan untuk pajak, atau keringanan dari BPJS, preminya. Nah, itu kita yang edukasi bagaimana mereka bisa mendapatkan fasilitas tersebut dari pemerintah. Jadi mereka, gampangnya mereka tuh nggak perlu ngapa-ngapain, ya sangat minimal yang harus mereka lakukan, tapi mereka sudah comply dengan aturan pemerintah dan bisa menikmati fasilitas yang memang relate dengan fasilitas yang diberikan pemerintah seperti tunjangan pajak dan seterusnya. Oke, nah tadi sedikit berbicara bahwa di Katapa ini ada 3 aplikasi, ada payroll, ada time management, ada benefit management. Singkat cerita, kalau di payroll, si perusahaan itu bisa memproses data karyawan di tempat yang satu. Jadi mulai dari personal data dia, gender, tanggal lahir, kemudian alamatnya di mana, keluarganya siapa aja, karena akan relate ke BPJS Kesehatan, kemudian data employment, misalkan dia job level, job title-nya apa, join date-nya kapan, dan seterusnya. Lalu setiap bulannya, Katapa akan membantu untuk pemrosesan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, payroll itu sendiri, pajak individu, di sini ada PPh 21 dan PPh 26 kalau misalkan untuk WNA. Lalu kalau misalkan ada pinjaman karyawan, deduction pertamanya, pemberian pertamanya itu berapa, deduction per bulannya, berserta bunga itu akan berapa. Semua pencatatannya clear di Katapa. Kalau misalkan ada pemutusan hubungan kerja, nanti di Katapa itu akan ada semacam checklist. Aset apa saja sih yang melekat di karyawan yang bersangkutan, kemudian perhitungan pesangonnya kayak gimana. Nah ini juga sama ya, hitung-hitungan pesangon itu suka luput gitu. Dari perusahaan suka kurang aware, apa aja sih komponen yang mempengaruhi pesangon. Nah dengan adanya Katapa, semua udah kita bikinin template, terima jadi aja. Nah, tapi kalau misalkan nih perusahaan ingin berbaik hati mau memberikan tambahan-tambahan atas pemutusan hubungan kerja, kemudian kalau misalkan BPJS-nya mau ditanggung semua sama si perusahaan, itu bisa banget karena salah satu kelebihan Katapa adalah kita punya flexible configuration. Itu adalah payroll. Kemudian terkait time management. Jadi perusahaan itu bisa lebih mudah dalam pengelolaan kehadiran karyawan, check-in, check-out, cuti, izin, dan lembur. Nah, jadi pemberian cuti itu seperti apa sih? Ada aturan mainnya. Nah, ini memang kadang-kadang di Indonesia suka multiple interpretation terhadap government regulation terkait pemberian cuti. Tapi itulah kenapa Katapa dibuat se-fleksibel itu, sehingga perusahaan mau seperti apa? Kalau misalkan ditanya yang standar aturannya seperti apa, kita ada. Tapi kalau misalkan, oh perusahaan pengen nih, setiap kali dia udah mengabdi berapa tahun, years of service-nya berapa, pengen ditambahin deh jatah cutinya, itu bisa banget di Katapa. Itu adalah untuk aplikasi time management. Lanjut lagi, itu benefit management. Di dalam benefit management ada yang namanya modul reimbursement, di mana perusahaan bisa tentukan sendiri item apa saja yang mau diklaim, plafonnya berapa, siapa yang bisa mengajukan item tersebut. Kemudian si karyawan bisa secara mandiri melakukan pengajuan klaim dari handphone masing-masing.
Lalu dari manajer ataupun HR bisa melakukan digital approval ataupun rejection melalui handphone aja dan dilakukan dari mana aja. Nah, semua yang saya sampaikan ini sangat bermanfaat di tengah COVID. Kenapa? Saya pernah dengar ya cerita kalau misalkan ada orang tuh khusus masuk kantor untuk tanda tangan basah approve reimbursement yang diajukan karyawan. Padahal kalau di tengah COVID kayak gini kan itu nambah-nambahin kontak gitu ya, kontak fisik dari papernya dari orang ke orang. Nah inilah yang kenapa kita juga buat Katapa ini sehingga perusahaan bisa beroperasi secara aman. Apa sih unique selling proposition-nya Katapa? Ada 3 hal, kombinasi dari ASI, affordable, secure, intelligent. Nah, sebelum ngomongin lebih jauh tentang Katapa, mari kita balik sedikit tentang fungsi HR di perusahaan itu untuk apa, gitu ya. Jadi para pelaku startup yang hadir pada hari ini, HR function itu sangat strategik, sangat penting. Karena mereka memastikan karyawan yang ada di perusahaan itu bekerja mengarah kepada tujuan atau goals dari perusahaan. Nah, caranya mereka itu banyak cara gitu ya, bukan cuma sekedar mereka bukanlah manajer yang memastikan apakah kamu kerja dengan benar, tapi lebih kayak gini, mengurangi keresahan-keresahan dari sisi karyawan. Ketika dia bekerja, dia dapat gaji. Gajinya on time, jumlahnya juga benar. Payroll process, ini fungsinya HR 1. Kemudian, kalau misalkan dia ada overtime, HR juga harus mengukur apakah ini masih dalam batas normal atau enggak, sehingga jangan sampai employee-nya itu overwhelmed. Ini juga fungsinya HR. Nah, kemudian kita kan juga tahu ya ada yang namanya performance appraisal. Di sini HR juga berfungsi untuk menjaga, ini loh target perusahaan, sejauh mana kamu capai dan tidak. Ketika si employee itu outstanding, dia perform, maka skornya bagus, ini juga harus dipertimbangkan. Apakah employee ini perlu di-adjust salary-nya, perlu diberi bonus, atau bahkan diberikan promotion. Nah, jadi ini adalah contoh-contoh fungsi HR yang sangat strategik di perusahaan. Nah, tapi apa yang terjadi? Ini menurut riset yang dilakukan oleh Josh Bersin. Josh Bersin ini salah satu guru HR internasional. Beliau dulu dari Deloitte dan sekarang dia sudah punya company sendiri. Poinnya adalah nggak di Indonesia, nggak di Amerika, nggak dimanapun, mostly sama. HR ini masih banyak banget waktunya tersita untuk pekerjaan yang sifatnya administratif. Contohnya, 1, personal information dari karyawan yang harus diupdate selalu. Dia tadinya single, kemudian married, oke, kita catat. Dia tadinya mungkin, ini contoh ya, misalkan dia agamanya apa, lalu jadi agamanya apa, dan ternyata perusahaan itu menentukan pemberian THR itu, cara aturan mainnya adalah yang muslim pada saat lebaran, yang non-muslim itu pada saat Desember. Sehingga ketika misalkan dia ada pergantian agama tersebut, dia harus ganti, dan karyawan ini akan dimasukkan ke skema THR yang berbeda. Itu contohnya personal information. Harus terus mengupdate ya. Not to mention kalau misalkan dia dari TK 0, pindah ke K1, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, kemudian lanjut lagi communication. Apalagi di tengah COVID sekarang ini. Kamu minggu ini work from home ya, kamu minggu ini work from office ya, dan seterusnya. Itu komunikasi harus terus terjaga. Dan kalau itu dilakukan secara manual, lumayan capek. Jadi ketika kapan dia work from home, work from office, cuti bersama itu kapan, itu juga another homework daripada HR. Dan yang ketiga adalah proses yang lumayan membosankan, tapi lumayan critical gitu kan, yaitu benefit processing. Setiap bulan, biasanya HR itu bisa menggelontorkan 2-3 hari kerja untuk proses penggajian. Itu bisa dibilang 2-3 hari kerja itu lumayan cepat lah. Ada juga yang sampai 1 minggu, bahkan sampai perlu lembur. Kenapa? Nanti akan dijelasin di belakang. Nah, padahal idealnya HR itu bisa mengambil peranan atau portion yang lebih besar di bagian key programs ataupun strategic. Nah, ini yang masih disayangkan sehingga Katapa juga melihat ini ada opportunity di sini untuk Katapa membantu melalui digitalisasi dan intelligent payroll platform yang kita tawarkan. Nah, kita sebut problems yang kita coba solve itu tingkatannya TECO. TECO adalah singkatan dari time consuming tadi ya, time consuming 2-3 hari kerja, nanti kita akan cut itu waktunya. E-nya itu adalah expensive, mahal. Jadi kalau kita tahu solusi-solusi yang sering beredar di luar sana, kalau yang sudah enterprise level itu mahal sekali, ratusan juta, bahkan miliaran, dan mereka harus beli server lagi. Kemudian C itu complexity. Kadang software yang terlalu
sophisticated, mahal gitu ya. Not necessarily easy to use loh, banyak yang juga kompleks. Nah, kalau kita masih proses payroll, proses untuk kehadiran karyawan semuanya masih manual, itu pasti banyak human error-nya. Dan lanjut lagi, itu adalah obsolete teknologi. Banyak juga alternatif di luar sana yang sebenarnya itu teknologinya outdated. Jadi nggak berbasis cloud gitu ya, masih install base atau on-premise, kemudian tidak mobile friendly, dan juga tidak punya AI power features-nya. Nah, ini adalah contoh perusahaan-perusahaan yang telah menggunakan Katapa. Kalau rekan-rekan sekalian lihat, ini Katapa itu sangat beragam usernya. Mulai dari startup yang isinya puluhan karyawan, sampai ke yang ribuan. Contohnya kita punya, di situ ada Bukit Muria Jaya, itu pabrik kertas, isi 1000-an lebih karyawan. Ada tiket.com, itu juga 1000-an karyawan. Kalian tahu ya kalau mau travel, pasti kita buka tiket.com. Nah, itu juga sudah menggunakan Katapa. Kenapa bisa seperti itu? Karena yang tadi saya mention, flexible configuration yang ada di Katapa. Lanjut lagi, nah ini adalah sedikit aja showcasing tentang fitur-fitur yang ada di Katapa. Kita membuatnya begitu mudah, to the point orang yang mungkin tidak punya HR background gitu ya, tidak tahu harus apa-apa saja, itu kita guide sedemikian rupa tahu, hanya cukup one click aja proses penggajian bulanan yang terdiri dari payroll, pajak, BPJS Kesehatan Ketenagakerjaan, tunjangan, dan THR itu bisa langsung dijalankan dalam satu klik. Kita buatnya seperti kalender, ada color coded, ada yang misalkan sudah diproses, belum diproses, atau tidak bisa diproses. Ketika itu tidak bisa diproses, kita menginformasikan kenapa ini belum bisa diproses. Contohnya, SK gajinya atau surat keputusan gajinya skemanya mau seperti apa belum dibuat. Itu kita infokan. Nah, lanjut lagi itu adalah perbandingan antara menggunakan Excel atau manual dengan Katapa. Jadi supaya rekan-rekan sekalian juga aware bahwa apa aja sih yang harus dilakukan sebenarnya ketika kita ingin melakukan proses penggajian bulanan. Lumayan panjang. Yang pertama, kita proses dulu daily allowance, ya. Lanjut lagi, ini tunjangan harian. Misalkan kalau dia hadir, dia dapat tunjangan makan atau dia dapat tunjangan transport, gitu kan. Nah, kemudian ada lagi reimbursement. Ada nggak sih dia mungkin reimburse untuk makan atau medical dan seterusnya, itu kita juga proses. Ada BPJS Kesehatan Ketenagakerjaan, payroll itu sendiri, kemudian pajak, ya individual tax-nya seperti apa. Setelah semua itu dikalkulasi, maka kita akan masuk ke dalam payment. Payment ini ada 3 setidaknya, 4 malah. Payment untuk karyawannya, transfer gaji, kemudian bayar ke Dirjen Pajak, gitu ya, berapa banyak pajak yang harus dibayarkan, bayar ke BPJS Kesehatan, bayar juga premi untuk BPJS Ketenagakerjaan. Itu yang kita sebut dengan payment. Nah, untuk melakukan pembayaran ini, pastikan ada generate ya, filenya seperti apa. Nah, generate text file ini yang 1721i kalau rekan-rekan sekalian familiar. Nah, setelah ini proses berjalan, kita akan distribusikan payslip gitu ya, distribusikan payslip ke karyawan supaya mereka jelas, sudah dibayar ya nominalnya sekian. Setiap tahun ketika kita sudah waktunya untuk submission gitu ya, pelaporan pajak, nah itu kita juga harus membagikan SPT tahunan atau 1721A1. Nah, ini adalah proses-proses yang perlu dilakukan, dan ini kalau pakai Excel, dia totalnya 24 steps. Kenapa? Karena contoh, ini yang paling nyebelin ya dari sisi HR, rekap attendance data. Dimana kalau misalkan kita punya karyawan, kita pakai mesin fingerprint, kita bisa tarik, tapi datanya suka bolong-bolong, karena mungkin karyawan lupa absen dan seterusnya. Nah, lalu perlu calculate lagi allowance, kemudian baru diupdate ke payroll sheet. Ini semua nih langkah-langkah yang perlu dilakukan, total 24. Kalau misalkan mau payslip pun ini juga nggak mudah, karena mereka punya template, mereka akan prepare dulu nih dari template, itu dia akan masukin semua ke karyawannya. Lalu print payslip-nya, distribute payslip-nya. Sementara kalau dengan Katapa, kita cukup 7 step aja, ini sekedar benchmark, kalau untuk proses kayak 100-500 karyawan, kita bisa dalam hitungan menit ya, kayak 17 menit itu sudah jadi. Nah, proses allowance karena di Katapa tuh nanti bisa ada untuk pencatatan kehadiran dari handphone. Nah, itu bisa banget langsung kita proses reimbursement, one click payroll yang tadi dipresentasikan. Kita juga sudah ada format-format dari internet banking dari bank kayak BCA, CIMB itu kita sudah punya.
Nah, kemudian bisa tinggal di-download nih untuk laporan pajaknya 1721I-nya seperti apa. Terkait payslip, nggak perlu bikin lagi. Katapa tuh sudah punya gitu ya payslip-nya, jadi udah langsung kita generatein payslip dan itu bisa diakses di employee self-service dari karyawan masing-masing. Jadi karyawan nanti bisa akses. Dan kalau untuk SPT tahunan, Katapa juga langsung sudah generatekan dan itu langsung bisa diakses di employee self-service masing-masing. Nah, ini adalah comparison-nya ketika teknologi betul-betul membantu proses yang sebenarnya sangat repetitif dan boring menjadi lebih singkat dan lebih menarik gitu ya. Nah, ini nih salah satunya. Kita bukan cuma mendigitalisasi, tapi kita membuat menjadi lebih pintar. Jadi kalau misalkan kita absen gitu ya, mungkin kadang-kadang suka banyak fraud-nya. Tapi kalau sekarang kita dengan contactless attendance with facial recognition, kita bukan hanya mendeteksi benar nggak sih lokasi dia ada di area kantor, tapi kita juga bisa mendeteksi apakah wajah yang melakukan absen itu beneran dia atau bukan. Nah, kalau ternyata mencurigakan, lokasinya itu di luar jangkauan kantor, wajahnya tidak sesuai, atau mungkin waktu kerjanya tidak sesuai dengan yang ditentukan, maka akan memerlukan approval dari si supervisor, seperti screen yang ada di sebelah kanan. Lanjut lagi, ini adalah receipt auto scan untuk reimbursement. Jadi nggak perlu lagi ketika mau reimburse masukin informasinya satu-satu ketik, nggak perlu. Foto aja bon bensinnya, nanti bon ini akan di capture dan di-scan untuk dipindahkan menjadi informasi yang lebih terstruktur di Katapa. Jadi Katapa itu bisa baca, kalau Sabtu 16 Mei 2020 itu adalah format tanggal. Jadi ini akan masuk ke tanggal kwitansi. Kalau disebut total, ada RP-nya dan ada nominalnya, itu berarti adalah nilai klaim. Nah, dia akan langsung masuk ke sini sebagai nilai klaim. Dan kita sudah terus melatih gitu ya, robot yang ada di belakang daripada si Katapa ini, supaya lebih pintar lagi, nggak cuma bon bensin yang dia tahu, tapi kalau misalkan ada bon medical, ada bon makan, selama itu printed text, itu bisa. Nah, fungsinya dengan seperti ini kayak gimana? Jadi nggak ada manual input, bisa hemat waktu 50% ketika lagi pengajuan klaim. Dan ini adalah fitur yang kita sebut dengan reimbursement with receipt auto scan. Lanjut lagi, nah kalau yang ini adalah bentuk teknologi yang lebih advance lagi, ini satu-satunya di Indonesia, HR berbahasa Indonesia, robot chatbot ya, chatbot HR berbahasa Indonesia yang kita sebut dengan Claudia. Jadi ini chatbot, itu adalah chatbot 2.0, di mana sifatnya seperti virtual assistant, bukan sekedar menu base. Jadi kalau rekan-rekan sekalian sering banget menghadapi chatbot yang tekan 1 untuk ini, tekan 2 untuk itu, atau misalkan pilihan-pilihan menu, kalau di kita enggak. Jadi kalau kalian lihat ini benar-benar kita chatting. Saya mau cuti dong. Nanti si Claudia akan menjawab, masukkan tanggal cuti. Kita bisa jawab misalkan 14 Februari atau kita bisa bilang besok 2 hari lagi. Si Claudia itu mengerti. Jadi Claudia juga punya yang namanya kontekstual sehingga dia tahu bahwa ketika kita bilang 2 hari lagi, ini masih nyatu dengan konteks sebelumnya bahwa dia mau cuti. Nah, Claudia ini bisa menangani inquiry seperti tanya dong sisa saldo cuti saya berapa, mau request cuti izin lembur. Kemudian kalau misalkan subordinate saya ada yang mengajukan request cuti izin lembur, maka saya sebagai manajer akan di-notify. Dan masih banyak lagi, salah satunya adalah bisa tanya aturan pemerintah di Claudia. Jadi karena ya aturan pemerintah, terutama di COVID-19 situation ini, lumayan banyak perubahan seperti ada tunjangan pajak, ada keringanan BPJS, ada UU HPP, ada UU CK. Nah, supaya orang itu baca dari sumber yang terpercaya, jadi kita sudah memasukkan nih government regulation dari trusted website. Nah, kemudian kita kita kategorisasikan sehingga ketika misalkan mau tanya bagaimana misalkan kebijakan untuk termination yang baru dari UU CK itu bisa banget langsung ditanyakan di Claudia. Nah, saat ini Claudia sudah available di Facebook Messenger, Line, Slack, Telegram, dan juga WhatsApp. Nah, tadi kita bilang unique selling proposition kita adalah AC, affordable, secure, dan intelligent. Intelligent tadi fitur-fitur AI-nya sudah di-showcase. Kemudian kalau soal security, ini juga perlu melek banget. Nah, jangan percaya kalau misalkan ada sistem yang menyimpan di database plek-plekan PII-nya kalian. Jadi kayak
nama kalian langsung terbuka, namanya Stefani, nick-nya berapa, alamatnya di mana, gajinya berapa, itu betul-betul bisa kelihatan dengan gamblang. Nah, makanya kita tuh pakainya selalu military grade security karena kita menganggap your privacy is our number one priority. Kita transmit data via secure communication, kemudian seluruh data gaji itu kita akan encrypt. Dan kalau misalkan mau akses employee self-service, itu ada yang namanya 2FA, two-factor authentication, di mana selain daripada username dan password, kita akan butuh OTP. Dan kita juga telah tap 1000 plus Global Security and Compliance Public Cloud. Nah, kita sangat percaya diri kalau praktek yang sudah dilakukan Katapa sejauh ini adalah yang lumayan secure ya, sampai kita berani bilang ini adalah military grade security. Karena praktek-praktek ini biasanya diterapkan di bank, kemudian kayak NASA dan seterusnya. Tapi kita go to the next level, kita apply ini di Katapa karena ini urusannya soal gaji. Nah, Mbak, kalau mohon maaf, nah, sekitar 5 menit lagi waktunya. Oke. Thank you. Nah, benefit for the company pastinya hemat waktu, hemat biaya, dan karena kita cloud based, nah ini akan menjadi satu topik menarik gitu ya, cloud based, nggak perlu beli server, nggak perlu maintain servernya, sehingga nanti akan bisa hemat biaya. Nah, mobility dan simplicity yang kita tawarkan itu juga akan membuat perusahaan, karyawan itu bisa mengakses Katapa dari mana aja, cukup internet connection dan browser. Karena kita sistem kasarnya garbage in, garbage out. Kalau inputnya benar, outputnya udah pasti benar, which itu artinya accurate. Nah, make you work smarter. Tadi, daripada HR kita ditanyain, sisa saldo cuti saya berapa ya, kemudian misalkan saya mau mengajukan cuti izin lembur, mendingan dia ngomong sama robot, sehingga semuanya akan lebih optimal, waktu HR bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang lebih strategik lagi. Dan kalau misalkan kalian sudah punya sistem, Katapa juga bisa diintegrasikan secara mudah via API. Nah, ini special offer untuk para pelaku startup yang hadir di hari ini. Katapa itu sebenarnya normal price-nya dimulai dari 5.900 per karyawan per bulan. Tapi kalau rekan-rekan sekalian register, bisa mendapatkan promo free for UMKM up to 20 employees. Scan aja barcode-nya atau ke katapa.com, register, dan masukkan promo code HEYFREE20. Ini penutup dari saya, gitu ya. Sangatlah penting ketika kita sebagai individual atau sebagai perusahaan itu punya growth mindset atau open-minded. Jadi ketika misalkan ada inovasi seperti yang misalkan Katapa atau nanti ada kontrak hukum, itu mindsetnya harus institutional of yes. Kenapa? Karena institutional of no, itu adalah orang-orang yang selalu ngomong yes, but. Ini sih bagus ya, tapi kayaknya kita belum punya budget. Ini sih bagus ya, tapi I'm busy right now. Nah, at the end of the day, institutional of no itu resultnya seperti company-company yang sudah bankrupt seperti Blockbuster, Toys R Us, Sears, sama Kodak. Nah, lanjut lagi, sementara kalau kita bilang institutional of yes, ini contohnya ya, di Amazon itu mereka kalau misalkan punya suggestion, terus ada orang yang mau say no, itu maka orang yang mau say no itu harus bikin report gitu, kalau nggak salah 6 pages, kenapa kamu ngerasa bahwa ide ini nggak bisa jalan. Dan kalau kita lihat resultnya orang-orang yang apply institutional of yes ini adalah $1 trillion companies kayak Amazon, Apple, Google, and Microsoft. So it's very important to have a growth mindset dan betul-betul leverage teknologi di dalam operasional kalian. Dan teknologi ini akan membantu kalian untuk comply tanpa harus hassle. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Stefani. Satu gambaran teknologi yang komprehensif, luar biasa. Pak Lulu, tepuk tangan online itu, Mbak Stefani. Thank you. Oke, sebelumnya saya mohon maaf kepada Mbak Dea tadi, katanya video kontrak hukum tadi ada kendala teknis ya, screen saya hitam tadi ya. Iya Mas, tadi. Iya, izin nanti sebelum Mbaknya masuk, saya tampilkan sekali lagi. Mohon izin ya Mbak Stefani. Baik. Oke, baik teman-teman, ini video company profile dari kontrak hukum. Agar mungkin penjelasan hari ini bisa lebih komprehensif untuk sebagai opening dan membantu Mbak Dea. Jangan tegang Mbak, ini hari Sabtu. Oke. Yuk kita kenalan dengan kontrak hukum. Kontrak hukum adalah solusi digital pertama untuk layanan legalitas terpercaya, termudah, dan terjangkau di Indonesia.
Cukup kunjungi kontrakukum.com dan dapatkan layanan legalitas lengkap sesuai dengan kebutuhan Anda. Kalau masih bingung, Lawrence, bot pintar kontrak hukum, siap membantu menemukan solusi legalitas Anda. Kenapa masih pilih yang mahal kalau bisa lebih hemat? Dan tentunya dijamin cepat juga. Jadi, siap mengembangkan usaha Anda bersama kontrak hukum? Jadi videonya ditutup, jadi siap bekerja sama dengan kontrak hukum dan mengembangkan usahanya. Waktu dan tempat saya persilahkan pada Mbak Febriana Dea. Baik, terima kasih untuk kesempatannya Mas Mukti, izin share screen ya Mas. Silakan, sudah diizinkan. Apakah sudah terlihat rekan-rekan semuanya? Oke. Ya, baik. Selamat siang. Mungkin seperti sudah dikatakan sebelumnya, di sini CEO saya yakni Bu Rike Caroline berhalangan untuk hadir, yakni disposisi ke saya, Pungki Febriana Deanur, selaku legal associate di kontrak hukum. Hari ini mungkin saya akan memberikan materi nih terkait aspek hukum bagi UMKM dan startup, seperti itu. Baik, di sini sebelum saya menjelaskan materi, mungkin saya lebih memperkenalkan dulu kontrak hukum itu apa sih gitu. Kontrak hukum itu merupakan platform cerdas pertama yang melayani jasa legal bisnis sejak tahun 2018 di Indonesia. Sejak tahun akhir 2021, kontrak hukum telah melayani 7.000 pelaku usaha dengan lebih 10.000 layanan. Seperti itu. Lalu di sini saya akan mengenalkan Bu Rike selaku founder dan CEO yang kebetulan berhalangan hadir. Bu Rike merupakan lulusan dari Universitas Pelita Harapan dengan predikat magna cum laude, dan kemudian beliau melanjutkan pendidikan scholarship, dapat scholarship dari Kemendikbud RI di Universitas Indonesia dan mendapatkan gelar magister hukum kenotariatan. Sejumlah penghargaan Bu Rike juga telah raih nih, diantaranya pernah menjadi Inspiring Woman di Forbes Indonesia tahun 2019, lalu Alibaba Matpreneur Program tahun 2020, dan peringkat 2 FT XSGD Challenge Hackathon oleh Financial Times and Seedstars. Seperti itu. Lalu juga saya akan menjelaskan perjalanan kontrak hukum nih dari 2018 sampai 2021 tuh udah meraih apa aja sih. Di 2018 mungkin salah satunya kontrak hukum pernah mendapat fundraising gitu dari GDP Venture. Lalu di 2019 juga pernah berpartner dengan MD Ventures, yaitu anak perusahaannya Telkom. Lalu juga meraih Best Collaboration Startup oleh BRI, BUMN di Indonesia, dan 2020 berpartner dengan Kemenkraf, dan 2021 juga kita bangga nih udah menang Piala Ketua MPR di GD Technopreneur Innovation Award di 2021 gitu. Lalu keahlian kita tuh ada apa aja sih di kontrak hukum itu? Ada terkait pendirian PT, namun ada PT ataupun CV, lalu ada pendaftaran merek ataupun hak cipta, ya, lalu ada layanan kontrak seperti itu, lalu ada layanan izin dan notaris, lalu ada konsultasi legal seperti itu, dan ini menggunakan in-house lawyer loh dari kontrak hukum kayak gitu. Lalu sehubungan dengan sesuai dengan tagline kita nih, kontrak hukum kan terpercaya, termudah, dan terjangkau. Itu menjadi dasar mengapa kontrak hukum itu dipilih sebagai solusi pelaku usaha untuk membantu legalitasnya kayak gitu. Layanan kita juga sangat terjangkau, 4 kali lebih cepat dibanding kompetitor, dan semuanya itu berbasis digital. Jadi nggak perlu nih repot-repot untuk ketemu notaris seperti itu, dan adanya jadwal yang makin bentrok kayak gitu, atau nggak efektif kan jadinya kalau untuk ketemu notaris kayak gitu. Jadi layanan kontrak hukum itu juga udah full secara online gitu. Legal notaris kami juga tentu berpengalaman dan dalam mengurus UMKM dan startup gitu. Lalu saya masuk kepada materinya, yakni yang pertama itu penting banget nih untuk legalisasi suatu usaha kayak gitu. Di sini ada 6 step. Yang pertama itu di sini ada pelaku usaha, yang kedua ada founders agreement, yang ketiga merek, yang keempat badan usaha, yang kelima ada izin suatu usaha, dan keenam ada
kontrak karyawan. Kayak gitu. Ini kenapa menjadi penting karena mungkin banyak pelaku usaha yang masih meloncatin nih, kayak misalkan mereknya belum ada atau badan usahanya malah belum terbentuk seperti itu. Dan ini juga komponen penting dalam mendirikan suatu startup kayak gitu. Lalu saya mulai ke Founders Agreement. Founders Agreement tuh apa sih gitu? Founders Agreement tuh adalah perjanjian para pendiri sebelum melakukan pendirian PT atau mendirikan badan usaha kayak gitu. Jadi di sini tuh berisi tentang kerjasama atau hubungan sebelum menjalankan usahanya kayak gitu. Lalu di sini Founders Agreement tuh penting nggak sih? Penting atau nggak penting kalau menurut rekan-rekan semuanya kayak gitu. Mungkin kalau ada yang ingin menjawab nggak kalau misalkan Founders Agreement itu penting nggak sih kayak gitu sebelum mendirikan usaha? Ya tentu penting Mbak, karena Founders Agreement adalah a basic kontraknya dari satu bisnis kan begitu. Iya. Kalau itu menurut saya sih, tapi yang lain nggak tahu. Iya nih, bener banget. Founders Agreement tuh penting banget gitu. Jadi ini tuh unsur yang penting salah satu dalam mendirikan suatu usaha kayak gitu. Sebelum mendirikan suatu usaha. Lalu isi dari Founders Agreement itu yang pertama ada pembagian peran, kedua perlakuan keuntungan, yang ketiga pertanggungjawaban kerugian, yang keempat ada kerahasiaan, yang kelima target dan milestone, dan keenam ada exit dan penyelesaian masalah. Biasanya juga di sini berisi kayak keuntungan, nanti kan semua usaha tuh nggak selalu akan untung gitu kan, akan ada ruginya juga gitu. Kalau rugi siapa nih yang akan menanggung kayak gitu. Dan kalau jika ada yang ingin keluar gitu dalam suatu perusahaan, bagaimana nanti cara penyelesaian masalahnya kayak gitu, dan itu akan diatur di Founders Agreement kayak gitu. Lalu selanjutnya ada kepemilikan haki. Di sini haki juga di Indonesia ada 4 haki, yakni merek, paten, desain industri, hak cipta. Namun yang lebih akan saya bahas di sini terkait merek. Jadi merek itu hal yang penting nih untuk membedakan suatu barang atau jasa. Merek itu bisa didaftarkan secara pribadi, bersama-sama, atau badan. Jika ada yang bertanya, apakah saya harus mendirikan badan PT dulu nih untuk mendaftarkan merek? Itu jawabannya enggak, karena merek itu bisa didaftarkan secara pribadi. Lalu kalau merek itu sudah didaftarkan, akan dapat perlindungan nggak sih? Nah, merek itu akan mendapatkan perlindungan selama 10 tahun, dan tenang aja ya, dapat diperpanjang kayak gitu. Misalkan kalau dalam 10 tahun, jika udah ingin berakhir, 6 bulan sebelum berakhir, merek tersebut dapat diperpanjang. Lalu merek di Indonesia itu juga menganut sistem teritorial, jadi harus didaftarkan di negara di mana merek tersebut digunakan. Lalu di Indonesia juga menganut sistem first to file, jadi siapa duluan yang akan mendaftarkan merek, mereka lah yang akan mendapatkan merek tersebut. Lalu di sini selanjutnya ada merek dipakai sebagai identitas perusahaan yang membedakan produk jasa satu dengan yang lain. Bisa dilihat di sini misalkan ada contohnya KFC, Burger King kayak gitu. Kita tahu kayak KFC itu kita langsung tahu dia tuh mungkin di bidang apa, Apple itu juga di bidang apa kayak gitu. Jadi membedakan produk dan jasa mereka tuh apa kayak gitu. Misalkan kayak KFC ataupun McD kayak gitu. Kita tahu kita langsung tahu kalau kita lihat KFC itu, oh ini KFC gitu. Kalau kita lihat logo M, oh ini McD. Selanjutnya kalau udah mendaftarkan suatu merek nih, kita akan dapat apa sih gitu, tandanya apa sih gitu. Tandanya itu kita dapat sertifikat merek. Merek itu dapat berupa bentuk 3D, kata, logo atau gambar, hologram ataupun suara. Jadi suara juga bisa didaftarkan sebagai merek. Seperti contohnya e-commerce nih yang lagi terkenal, mungkin antara hijau dan orange kayak gitu. Dia mungkin suaranya beda-beda dalam iklan ataupun ringtone mereka kayak beda. Jadi kita tahu gitu itu tuh suara dari online shop mana sih, dan yang ini online shop mana sih. Lalu kalau dalam merek itu ada kelas barang dan kelas jasa. Jadi in total ada 45 jenis. Di sini kelas barang ada 34 jenis. Bisa dilihat di layar yang sudah saya share. Mungkin di sini ada 34 jenis, dan kalau kelas jasa ada 11 jenis. Tuh. Nah, sebagai contoh, kontrak hukum menggunakan kelas 9 dan kelas 45.
Kelas 9 itu untuk aplikasinya, yakni perangkat, elektronik, optik sains, komputasi itu untuk aplikasinya. Kalau 45 itu untuk jasanya. Jadi jasanya itu ada perlindungan hukum. Dan satu merek itu nggak cuma satu kelas gitu, bisa lebih dari beberapa kelas dan nggak cuma 2 juga gitu. Tapi yang untuk umum, yang didaftarkan itu yang umum terlebih dahulu. Lalu kalau untuk Gojek itu ada kelas 9 sama dengan kontrak hukum. Yang 39 itu karena jasanya Gojek itu transportasi untuk jasanya. Lalu ini adalah berikut untuk pendaftaran merek nih. Yang pertama ada pengecekan. Kita dicek dulu nih, ada nggak sih merek yang mirip dengan merek kalian gitu, dicek dulu di DJKI. Yang kedua ada pengajuan permohonan. Jika udah nggak ada yang mirip, ya udah nih ngajuin permohonan, langsung isi form-form yang ada kayak gitu. Lalu kalau pengumuman di sini 15 hari setelah tanggal penerimaan dan berlangsung selama 2 bulan. Di sini dicek dulu ada nggak sih sanggahan atau surat tanggapan dari merek tersebut. Lalu lanjut ke pemeriksaan substantif. Di sini yang agak memakan waktu yang agak lama. Jika ada sanggahan harus 30 hari setelah masa sanggahan tersebut berakhir. Lalu ada juga dia berlangsung selama 150 hari atau sekitar 5 bulan. Setelah itu kalau jika memang sudah berhasil, maka merek tersebut didaftarkan dan menerbitkan sertifikat merek seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, kayak gitu. Lalu di kontrak hukum nih bisa untuk melakukan pendaftaran merek dan garansi 1 kali surat tanggapan. Karena kan kontrak hukum yang mungkin yang melakukan pengecekan, melakukan pengajuan permohonan, dan kontrak hukum akan bertanggung jawab 1 kali surat tanggapan untuk merek. Lalu saya akan lanjut ke perseroan terbatas. Perseroan terbatas itu merupakan wadah dalam menjalankan usaha, kayak gitu. Lalu perseroan terbatas di sini banyak keuntungan. Yang pertama terjadi pemisahan harta milik pribadi dan perusahaan. Jika ada kerugian dalam perusahaan tidak menyampai ke harta pribadi. Lalu kepemilikan dalam PT itu berupa saham dan dapat dialihkan. Jika tidak ingin bergabung kembali dengan PT, maka saham tersebut bisa dialihkan. Dan struktur organisasi PT itu juga sudah jelas, kayak gitu, dan juga udah berbadan hukum. Lanjut ke syarat PT. Di Undang-Undang Cipta Kerja, PT itu bisa didirikan perseorangan, namanya PT perseorangan. Jika didirikan 2 orang, itu tidak boleh suami istri. Bisa suami istri asal ada perjanjian kawin sebelumnya. Lalu memiliki minimal 1 direktur dan 1 komisaris, lalu memiliki akta notaris dan SK Menteri Kemenkumham. Nah, ada proses pendirian PT. Yang pertama itu ada pemesanan nama, yang kedua ada salinan akta, yang ketiga ada SK Kemenkumham, yang keempat NPWP. Nah, NPWP ini juga penting untuk perusahaan. Jadi nggak cuma perorangan aja yang butuh NPWP, jadi perusahaan juga butuh NPWP. Kayak gitu. Yang kelima itu ada SKDU atau surat keterangan domisili usaha. Di sini SKDU sudah tidak berlaku, lalu yang berlaku sekarang adalah di sistem OSS untuk perizinan berusaha, yakni berupa NIB, izin usaha, dan izin lokasi. Lalu kalau untuk pemesanan nama, di sini pelaku usaha setidaknya memiliki 3 opsi pemilihan nama. Jika nama pertama sudah ada yang menggunakan, maka menggunakan opsi selanjutnya. Lalu begitu jika opsi kedua sudah ada juga, lanjut kepada opsi ketiga, kayak gitu. Lalu lanjut ke salinan akta. Gitu. Di kontrak hukum juga melayani proses pendirian PT dengan mengisi form yang berisi seperti direktur, komisaris, lalu modalnya berapa, gitu. Nanti kita akan memberikan form, lalu adanya salinan, lalu memberikan KTP atau NPWP dan tanda tangan digital dan melahirkan salinan akta dan SK Kemenkumham, lalu proses ke NPWP. Gitu. Lalu lanjut kepada employment, di sini adalah karyawan. Karyawan itu merupakan aset perusahaan atau untuk membantu perusahaan. Gitu. Dalam perusahaan pasti kita harus memiliki karyawan untuk membantu perusahaan dalam menjalankan tugasnya. Karyawan juga butuh perjanjian. Ada 2 perjanjian, yakni ada PKWTT dan PKWT. PKWTT ini adalah pegawai tetap dengan masa probation 3 bulan, dan PKWT ini adalah pegawai kontrak dengan paling lama 2 tahun. Nah, setidaknya di dalam PKWTT atau PKWT ini harus ada klausul mengenai NDA, non-compete, atau IP ownership. NDA ini bermaksud jika kerahasiaan. Jadi karyawan itu tidak dapat membocorkan atau memberitahu segala informasi terkait perusahaan, kayak gitu, karena nanti akan merugikan perusahaan jika mereka menyebarkan gitu.
ada apa sih di perusahaan ini, ide-ide yang masih fresh kayak gitu. Lalu kalau anti persaingan, di sini karyawan jika di dalam PKWT atau PKWTT atau PKWT diberitahu kayak gitu, kayak karyawan ini tidak boleh untuk bekerja di bidang perusahaan yang sama dengan sebelumnya kayak gitu. Karena kalau dengan jangka waktu berapa lama? Karena kalau misalkan mereka resign langsung bekerja di tempat yang hampir mirip lah dengan perusahaan sebelumnya, tuh akan merugikan juga. Bisa juga ide-ide yang masih fresh itu bisa diaplikasikan nantinya di perusahaan selanjutnya. Kalau kepemilikan haki atau IP ownership, di sini misalkan ada karyawan yang sudah mendesain logo perusahaan atau desain logo perusahaan itu juga harus dialihkan kepada perusahaan. Jadi karyawan itu tidak memiliki hak kayak gitu untuk melakukan misalkan seperti dispute kayak gitu, karena ini sudah menjadi dialihkan kepada perusahaan. Lalu ada ESOP ini, employee stock ownership ini merupakan pilihan, seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, karyawan itu merupakan aset dari perusahaan gitu. Jadi karyawan bisalah menjadi bagian dari suatu perusahaan gitu, atau bisa mendapat dividen kayak gitu. Lalu di sini sebelum saya mengakhiri presentasi saya, di sini Kontrak Hukum juga membagikan secara gratis nih template kontrak-kontrak yang bisa di-download di free.kontrakhukum.com. Layanan template-nya itu yang dihadirkan ada perjanjian investasi, perjanjian kerja waktu tertentu, perjanjian masuk barang, perjanjian distributor. Bisa diakses ya di sini di free.kontrakhukum.com. Siapa tahu ada yang ingin screenshot dulu atau agar nggak usah nyatet-nyatet seperti itu. Lanjut, Kontrak Hukum juga memiliki program membership. Di sini seperti bisa dilihat di layar, ada KH Unlimited Membership mulai dari 15 juta per bulan, KH Startup Plus Membership mulai dari 5 juta per bulan, KH Startup Membership mulai dari 3 juta per bulan, lalu KH SME Membership mulai dari 800.000 per bulan. Untuk info lebih lanjutnya bisa WA di nomor ini, mungkin bisa dicatat atau bisa di-screenshot agar tidak perlu repot-repot lagi nih untuk ambil kertas atau bagaimana, bisa di-screenshot saja. Lanjut. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada ketidakjelasan atau kekurangan dalam menyampaikan materi. Mungkin untuk info selanjutnya bisa kunjungi website kita di www.kontrakhukum.com atau bisa email kita juga di help@kontrakhukum.com, lalu bisa follow Instagram kita @kontrakhukum.com, dan bisa WhatsApp kita nih di nomor yang sudah ada di layar. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mbak Febria. Mbak Dea ya, sorry. Terima kasih kepada Mbak Dea atas presentasinya. Satu gambar komprehensif bagaimana digitalisasi hukum dan disrupsi itu benar-benar terjadi. Saya ketika itu terjadi, sebenarnya saya ingat apa yang Prof. Chip katakan mengenai hukum. Hukum adalah bagaikan air, ia akan mengalir terus membasahi kekeringan-kekeringan dan keresahan-keresahan atau kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Nah, itulah mungkin yang dilakukan oleh Kontrak Hukum dan Catapa. Dalam hal ini mereka mengkombinasikan legal service, kemudian employee service, tenaga kerja HR service dengan teknologi yang ada. Baik, terima kasih kepada Mbak Stefani dan Mbak Dea atas presentasinya. Sebuah kehormatan bisa menjadi moderator Anda semua. Baik, saya persilahkan kepada teman-teman atau rekan-rekan yang bergabung di sini yang ingin menanyakan sesuatu atau ingin mendiskusikan apapun, baik itu kepada Mbak Stefani maupun kepada Mbak Dea, saya persilahkan. Silakan bisa menggunakan fitur raise hand, dan saya akan persilakan untuk open mic dan open cam, atau bisa menulis di kolom chat. Baik, ini ada pertanyaan yang masuk ke direct message saya untuk Mbak Stephanie. Mbak, ada pertanyaan dari salah satu audiens kita, bagaimana jaminan keamanan data
para karyawan kami yang apabila kami menggunakan Catapa? Mungkin bisa dijawab langsung, Mbak. Oke, jadi yang pertama, tim Catapa sendiri itu nggak akan punya akses. Jadi kita bilang ya, kita kasih tenan ke perusahaan, di mana tenan itu sepenuhnya akan dikontrol oleh perusahaan masing-masing. Itu yang pertama. Kemudian ketika diupload tadi sempat saya mention, jadi kalau misalkan semua data karyawan, personal data, salary data itu semuanya kita encrypt, sehingga kasarnya kita punya database-nya pun itu kita nggak tahu kasarnya siapa namanya, gajinya berapa, itu contohnya. Jadi seluruh data karyawan dari perusahaan itu sepenuhnya milik perusahaan itu sendiri, kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan cukup menjawab ya. Baik, terima kasih Mbak. Semoga itu menjawab ya rekan saya yang tadi. Karena saya menghormati privasi sehingga saya tidak menyebutkan identitasnya. Mohon maaf Mbak Stephanie. Baik, silakan ada yang ingin bertanya juga yang lain. ini dari Naufal Wirza. Mas Naufal mungkin mau langsung tektokan sama Mbak Stephanie? Saya persilakan. Atau mau saya bacakan saja ini? Semua bisa membaca. Oh, lagi isoman. Oh, oke. Iya, semoga segera sembuh ya Mas Naufal Wirza. Dan sehat. Iya, siap. Saya akan bacakan dengan seksama dan tempo sesingkat-singkatnya. Izin bertanya, apakah Catapa bisa white label, Mbak? Nah, itu pertanyaannya. Kasar gini, kita open untuk opsi tersebut. Kita juga pernah ada, mungkin cerita sedikit ya, Catapa itu berteman sama siapa? Kita salah satu bisa berteman dengan KAP gitu ya. Jadi kalau kantor akuntan publik ingin handle customer-nya, tapi ingin dibundle dengan servisnya mereka, kasarnya si customer tidak mengetahui bahwa ternyata behind the scene-nya KAP tersebut menggunakan Catapa untuk proses penggajian bulanan. Padahal itu jadi membuat mereka lebih scalable, bisa handle lebih banyak customer lagi. Nah, itu jadi salah satu contoh use case yang sudah jalan di Catapa saat ini. Jadi kalau ditanya apakah Catapa bisa white label, kita open for that option, tapi ini kan perlu further discussion ya, seperti apa white labeling yang diharapkan, kemudian nanti skema komersialnya seperti apa, itu mari kita discuss. Anyway, semoga Mas Naufal juga cepat sembuh ya, tadi kan udah baca lagi Soman. Baik, amin. Baik, begitu Mas Naufal, jika nanti ada pertanyaan lanjut silahkan ditulis saja. Kemudian untuk Mbak Dea, akhirnya ada pertanyaan untuk Mbak Dea. Mbak Dea, ini ada pertanyaan mengenai pendirian PT tadi. Di Indonesia sendiri kan ada undang-undang PT dan ada syarat-syarat pendirian PT. Apakah itu sudah tergantikan oleh Undang-Undang Cipta Kerja sebagaimana Omnibus Law sebagaimana yang Mbak Dea terangkan tadi? Silakan, Mbak. Mungkin kalau untuk pendirian PT yang terbaru di Cipta Kerja itu adanya PT perorangan aja sih kayak gitu, dan untuk turunannya ada juga yang terbaru di Undang-Undang Cipta Kerja. Namun yang paling update itu adalah pendirian PT mengenai perorangan yang bisa berdiri dengan satu orang. Oke, baik. Berarti konsensus yang ada di Omnibus Law adalah mengenai pendirian perseroan terbatas perorangan ya. Mungkin begitu. Saya bantu untuk memperjelas. Baik, silahkan dari teman-teman yang ingin menanyakan lagi. Oke, ini ada pertanyaan yang menarik untuk keduanya. Apakah ada peluang menjadi reseller, baik itu untuk kontrak hukum dan Catapa? Jika ada, berapa pembagian fee-nya? Ini pertanyaan iseng ini menurut saya, tapi ya monggo dijawab saja, Mbak Stephanie dan Mbak Dea. Mungkin Mbak Stephanie terlebih dahulu. Boleh.
Jawabannya ada banget. Malah kita memang formalize untuk partnership program. Kita bagi partnership program ini ke dalam dua. Yang pertama itu converting agent, yang kedua adalah official reseller. Kalau converting agent, kasarnya kamu cuma cukup membantu mengenalkan Katapa, memberikan positif emotion ke orang yang kamu kenalkan Katapa tersebut, sehingga kamu akan dapat commission. Pros dan cons-nya. Prosnya adalah domain expertise atau product knowledge yang diperlukan itu akan lebih minimalis, karena yang penting kamu tahu high level tentang Katapa, high level tentang industri, dan mungkin kamu bisa tap in ke network kamu. Nah, tapi memang komisi yang didapatkan hanya sekedar commission. Sementara kalau kamu menjadi official reseller, maka satu gitu ya, keuntungannya komisinya pasti lebih besar, tapi scope of responsibility-nya juga akan bertambah, di mana kamu bukan cuma mengenalkan networkmu, tapi juga istilahnya membantu sampai proses implementasi dan go live. Apakah converting agent ataupun official reseller itu hanya berlaku antar perusahaan, jadi kayak B2B? Tidak. Jadi bisa untuk individual ataupun perusahaan. Tapi skemanya kurang lebih seperti itu. Sebenarnya selain daripada commission, kadang-kadang kita juga suka ngadain yang namanya championship, di mana kita akan compete antar reseller di Katapa, which one yang lebih mengenerate number of users ke Katapa, dan akan ada rewardnya. Kurang lebih seperti itu. Tapi kita open banget. Baik, terima kasih Mbak Stephanie. Nanti untuk kontrak hukum katanya Pak Andi Firmansyah mau bantu jawab Mbak Dea. Silakan Pak, karena ini open discuss dan memang diperuntukkan untuk halayak umum. Monggo, saya persilakan Pak Andi. Makasih Mas Mufti. Karena memang kalau Dea itu lebih ke legal ya, mungkin kalau hal ini bisa saya bantu jawab sebagai bagian sales dari sales and special project. Jadi basically sama dengan Mbak Stephanie, kita juga open untuk hal itu. Baik yang tadi juga ada pertanyaan terkait dengan white label, juga maupun kita secara langsung juga yang kita misalnya kasih commission seperti ke pihak-pihak yang membantu kita untuk menjual layanan-layanan kami. Seperti itu sih. Intinya kita juga open. Itu sih Mas Mufti yang bisa jawab. Baik, terima kasih. Untuk meyakinkannya kita cover juga dengan PKS kalau perlu. Sebaiknya kita akan cover juga dengan PKS supaya lebih enak ininya tertulisnya ya, ada hitam di atas putihnya gitu, seperti itu. Oh baik, terima kasih. Nah, silakan teman-teman yang ingin menjadi reseller, baik itu Katapa maupun kontrak hukum, bisa berkomunikasi lebih lanjut mungkin dari sosial media atau pintu komunikasi lainnya, email atau sebagainya. Baik, menarik sekali sebenarnya untuk diskusi kita pada kesempatan pagi ini. Kesempatan siang ini. Mungkin ini pertanyaan dari saya untuk Mbak Stephanie dan Mbak Dea. Kita diskusi Mbak, bukan bertanya sih sebenarnya. Jadi memang karena ini Sabtu, jadi agak santai aja sebagaimana pesan Mbak Stephanie tadi di awal. Begini Mbak. Kalau Mbak sendiri melihat bagaimana sebenarnya konteks bisnis hari ini dibaluti oleh perkembangan teknologi, dan bagaimana pelaku UMKM, mungkin karena di sini banyak peserta kita itu pelaku UMKM juga, dan tidak semuanya dari startup, dan memang basically mereka memang bergerak dari akar rumput atau perekonomian yang memang bergerak dari perputaran pasar di masyarakat secara umum. Itu. Kemudian Mbak Dea, mungkin pertanyaannya untuk Mbak Dea seperti ini. Bagaimana sebenarnya masyarakat itu bisa mengakses hukum gitu loh. Sebenarnya kontrak hukum adalah salah satu terobosan nih baru ya, access to justice masyarakat untuk mendapatkan layanan hukum. Nah, tapi menurut Mbak Dea mungkin banyak ya masyarakat yang non formal, mungkin aktivitasnya itu yang takut untuk mengakses itu, dan bagaimana kontrak hukum bisa melayani kebutuhan-kebutuhan seperti itu. Mungkin biar gantian Mbak Stephanie, Mbak Dea dulu yang jawab. Mungkin untuk pertanyaan pertama dulu ya tadi Mas Lutfi, yang untuk pertanyaan saya dan ke Bu Stephanie. Mungkin yang sekarang sulit dilihat oleh pelaku usaha kayak gitu, itu terkait yang sudah saya sebutkan tadi dalam presentasi mengenai legalitas pelaku usaha tuh agak sedikit masih
mereka kayak jalan saja tanpa ada legalitas usahanya, sedangkan itu merupakan hal yang penting dalam hukum. Apalagi sekarang juga semuanya berbasis online. Jadi untuk perizinan berusaha dan lain sebagainya tuh bisa diakses secara online. Namun pelaku usaha sekarang tuh masih sulit gitu untuk melihat itu, padahal itu merupakan hal yang penting di dalam hukum dan harus mendaftarkan seperti PT-nya juga dan merek kayak gitu. Itu tuh juga merupakan hal yang penting. Gitu. Untuk pertanyaan kedua, untuk ya mungkin solusinya itu tetap harus melek Mas kayak gitu akan hukum. Udah banyak peraturan-peraturan yang mungkin bisa diakses, dan juga perjanjian juga bisa diakses juga secara online gitu. Mungkin bisa melalui kontrak hukum, betul, dan juga bikin kontrak atau perjanjian secara tertulis gitu untuk sebelumnya mendirikan usaha atau membagikan modalnya. Untuk syarat-syarat perjanjian itu juga harus ada kesepakatan, kecakapan, dan suatu sebab yang halal, dan juga hal tertentu. Jadi itu yang penting dalam membuat perjanjian sebelum adanya perjanjian itu lahir. Baik, terima kasih Mbak Dea. Silakan Mbak Stephanie. Oke, thank you. Nah, kalau aku ngeliatnya gini, ini apapun ya, perusahaan apapun bentuknya, mau kecil mau besar, jenisnya industri apapun, mereka yang survive adalah punya dua at least yang saya lihat. Yang pertama itu speed, yang kedua itu adalah adaptability. Nah, jadi keduanya itu sebenarnya bisa dicapai dengan leverage teknologi. Jadi kalau misalkan dulu kita selalu ngerasa bahwa kita punya bisnis aman-aman aja nih, udah ini bahkan gak usah ngomong yang size-nya kecil ya, yang size-nya besar ngerasa saya udah 60 tahun beroperasi tanpa harus embed teknologi yang sebanyak itu tetap jalan. Tapi sekarang udah nggak bisa. Ya, kalau misalkan kita lihat bahkan usaha yang paling minimalis deh, tadi Prof. Henny sempat di awal pas kita ngobrol, dia bilang kan, saya juga ada bisnis emak-emak nih gitu ya, jualan memanfaatkan digital gitu kan, ada platform marketplace gitu kan, ada ojol dan seterusnya. Itu contoh-contoh kecil bahwa teknologi itu sudah menjadi satu bagian dengan bisnis. Jadi bukan lagi bisnis dan teknologi, tapi ini adalah kedua hal yang harus diorkestrasikan sedemikian rupa sehingga bisnis itu bisa survive karena punya speed dan adaptability yang bagus. Itu aja sih kalau dari aku. Baik, terima kasih Mbak Stephanie dan Mbak Dea. Mungkin itu adalah bagian dari jawabannya, dan saya persilahkan ini karena memang sudah tidak ada pertanyaan lagi. Sebelum kita mengakhiri, saya butuh conclusion atau closing statement dari masing-masing Sri Kandi ini. Siapa ini yang mau duluan ini? Mbak Dea atau Mbak Stephanie? Boleh, coba saya duluan ya. Nah, ya, ini bagus banget kombinasi daripada Katapa dan kontrak hukum. Kami berdua itu sebenarnya menyajikan back office support system. Ini akan menjadi fondasi yang sangat esensial buat setiap pelaku usaha untuk memajukan, memperbesar bisnisnya, untuk punya bisnis yang scalable. Karena contohnya kalau kontrak hukum nanti bisa ngobrol gitu ya lebih dalam dari gimana. Tapi poinnya adalah kalian bisa comply gitu kan, kalian gak perlu pusing soal urusan hukum, ini bantuin jualan kontrak hukum. Anyway, nah dengan adanya kontrak hukum. Nah tapi kalau di Katapa lebih simpel gini. Hal yang sering diabaikan adalah urusan administrasi. Padahal kalau menurut research tadi, administrasi itu consume 60% dari waktu HR ataupun banyak ya admin dan seterusnya. Nah sehingga sangatlah penting untuk taking care of your internal first before going external. Itu yang mungkin jangan sampai dilupakan ya sama para pelaku UMKM. Baik, terima kasih Mbak Stephanie atas closing statement-nya. Jangan sampai terlupakan oleh pelaku UMKM mengenai administrasi, karena administrasi adalah hal yang penting, dan ternyata menurut riset 60% waktu HR habis untuk administrasi. Baik, silakan Mbak Dea. Baik, kalau dari saya mungkin legalitas itu merupakan jantung usaha, merupakan hal yang penting gitu dalam melakukan usaha apapun, maupun UMKM atau startup wajib ada legalitas usahanya. Dan juga agar ini berlangsung, ini legalitas itu berlangsung secara jangka panjang kayak gitu, dan juga akan mengamankan usaha ke depannya. Lalu juga kontrak hukum dalam seperti yang sudah presentasi yang saya sebutkan, seperti founders agreement, pendirian PT, terus pendaftaran merek, dan
kontrak karyawan, kontrak hukum bisa melayani dengan sekarang dengan terpercaya, mudah dan terjangkau dengan hanya mengunjungi website kontrak hukum di www.kontrakhukum.com bisa mendapatkan segala legalitas untuk pelaku usaha. Kayak gitu. Baik, terima kasih Mbak Dea. Jadi legal service adalah jantungnya dari usaha ya. Mungkin tadi simpelnya begitu ya. Baik, saya teringat sebagai penutup saya teringat pesan guru saya Profesor Abu Bakar Munir. Beliau memiliki kepakaran di cyber security dan hukum teknologi dan personal data protection tentunya. Beliau guru besar di Universitas of Malaya dan guru besar undangan juga di Universitas Pajajaran Bandung. Jadi beliau pernah berkata bahwa teknologi adalah satu wadah baru atau bisa dibilang new layer dalam kehidupan kita. Maka hukum dan seluruh yang berkaitan dengan administrasi, baik itu yang dikerjakan oleh Catapa dan kontra hukum, merupakan satu bentuk adaptasi manusia dari perkembangan itu. Jangan lari, tapi hadapi, karena mereka akan membantu pekerjaan kita di suatu hari nanti. Mufti Holis, terima kasih. Saya kembalikan kepada Dea, kepada Ella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Mas. Masih mute, Mbak. Baik, luar biasa. Terima kasih atas pemaparan dan diskusi yang luar biasa, sehingga kita bisa mendapatkan banyak bekal untuk diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kami informasikan lagi untuk sekedar informasi, Hello sendiri di bulan Maret 2022 ini akan mengadakan beberapa pelatihan hukum, diantaranya yaitu pelatihan hukum dan teknologi digital, lalu pelatihan hukum bisnis, dan pelatihan hukum penyusunan perundang-undangan. Baik, seperti biasa, Hello sendiri di akhir acara, biasanya kami mengadakan door prize. Jadi, untuk para peserta yang saat ini masih bergabung, silakan jika kalian ingin menjawab, nanti ini door prize ya, jadi sistemnya nanti saya akan membacakan dahulu pertanyaannya, selanjutnya nanti kalau ada yang tahu jawabannya, silakan raise hand untuk menjawab pertanyaannya. Kita langsung ke dahulu. Suara saya bisa didengar ya, para peserta? Masuk, okay, Lea, clear. Your sound is clear. Oke, lanjut. Pelatihan apa yang akan Maret? Tadi sudah saya sebutkan, silakan yang ingin menjawab nantinya akan mendapatkan hadiah yang menarik. Silakan yang ingin menjawab, silakan di raise hand. Coba mungkin diulang pertanyaannya, Mbak Lea. Oh, itu sudah ada. Sudah ada dari saudara Naufal Wiras. Selamat saudara Naufal Wiras. Nanti kami akan menghubungi saudara Naufal Wiras, atau nanti Mas Naufal Wiras juga bisa DM ke Instagram kami di @helloid. Baik, sudah sampai kita di acara terakhir, acara yang sangat terakhir tentunya. Kalau begitu, terima kasih banyak kepada narasumber, moderator, serta para peserta yang telah menyimak dari awal acara sampai akhir. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih semuanya. Bapak Awal, terima kasih Pak. Ibu Siti. Terima kasih. Mau belajar kursus hukum di mana ya? Kok lama-lama banget sih? Ini aku cari dulu. Terima kasih Laila. Aduh, ini mana jauh banget? Di mana ya emangnya? Kenapa Kak? Ini loh, aku pengen kursus hukum, tapi susah banget nyarinya. Mana mahal-mahal lagi, aku gak pengen. Gak ada uang, ya kan? Sekarang mahasiswa gitu loh. Kalau gitu Kakak coba aja buka Hello Edu. Apa tuh? Nah, kalau di sini tuh banyak banget pelatihan hukum. Udah gitu murah-murah, banyak diskon. Coba lihat ya di sini. Wow, banyak banget kelasnya. Pengajarnya juga keren-keren loh, Kak. Asli. Keren banget, diskon ternyata. Iya kan? Makanya. Hello Edu adalah platform digital untuk belajar hukum terlengkap.
Kami punya semboyan, belajar hukum itu mudah. Bahkan bukan sarjana hukum, bisa belajar hukum dengan mudah. Banyak pelatihan, webinar, dan kelas digital hukum tersedia di sini. Hello Edu berkolaborasi langsung dengan tenaga ahli, profesor, dan pengajar yang profesional di bidang hukum. Tentunya dari para pengajar profesional dan dosen hukum yang berpengalaman. Hello Edu berkomitmen untuk terus mengembangkan ekosistem pembelajaran yang edukatif, khususnya di bidang hukum. Di Hello Edu, belajar mudah lebih hemat dengan berlangganan. Dapatkan penawaran menarik dan kemudahan belajar hukum hanya dengan memilih paket bronze senilai Rp99.000. Anda dapat mengakses semua kelas reguler, bahan ajar, dan juga sertifikat loh. Anda akan dapat akses ke semua kelas reguler, bahan ajar, sertifikat, serta update kelas baru. Jadi, nggak akan ketinggalan kelas lainnya. Nggak cuma itu aja, Anda juga dapat memilih paket Gold dari Rp2 juta menjadi Rp980.000 selama 1 tahun. Anda sudah dapat akses semua kelas reguler, bahan ajar, sertifikat, update kelas baru, buku dan publikasi Hello Mitra, bahkan souvenir dari Hello juga ada loh buat Anda, banyak kan untungnya? Tinggal klik langganan pada bagian atas, pilih metode pembayaran, lalu Anda sudah bisa mengakses ke semua kelas di Hello Edu. Mudah bukan? Jadi, tunggu apa lagi? Yuk berlangganan sekarang. Belajar hukum dengan mudah.